Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan membahas mengenai etika bisnis sumber daya manusia. Kelompok kami terdiri dari saya, Rifka Nuraini, Andriani Kusuma, Dito Pratama, Laila Nabila, dan Wina Ayu. Yang pertama, pengertian sumber daya manusia. Ada 3 macam pengertian maupun definisi dari sumber daya manusia atau SDM, yaitu yang pertama, sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi atau yang biasa disebut dengan personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan. Yang kedua, sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Yang ketiga, sumber daya manusia atau SDM adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material atau non-finansial dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Kemudian, masalah hukum dan etika dalam sumber daya manusia. Yang pertama, kesetaraan kesempatan kerja atau equal employment opportunity, yaitu tidak adanya diskriminasi dalam pengkaryaan berdasarkan ras, warna kulit, ataupun agama, jenis kelamin, serta asal-usul negara. Hal ini merupakan hak asasi setiap manusia sehingga berlaku dimanapun secara universal. Kemudian yang kedua yaitu Occupational Safety and Health Administration atau OSHA, yaitu salah satu undang-undang yang paling besar dalam menetapkan dan melaksanakan panduannya untuk melindungi pekerja dari kondisi tidak aman dan hal-hal yang berbahaya bagi kesehatan di lingkungan kerjanya. Jadi seorang pekerja dalam bekerja tersebut mempunyai suatu perlindungan yang telah dicatat oleh undang-undang. Kegiatan tersebut di Indonesia disebut dengan program keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa dikenal dengan K3, yang mana kegiatan ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, program kesehatan fisik, dan yang kedua, program kesehatan mental. Program kesehatan fisik yang melindungi jasmani, sedangkan mental tersebut melindungi psikis dan rohani dari para pekerja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Andriani. Saya, Andriani Kusumaning Tias, akan membacakan hukum dalam sumber daya manusia. Hukum merupakan suatu aturan yang dibuat untuk dipatuhi dan dijadikan acuan dalam segala bidang maupun kegiatan, salah satunya dalam manajemen sumber daya manusia. Tentunya, dalam bekerja, seorang tenaga kerja memerlukan kepastian hukum dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu juga, kepastian hukum dapat melindungi seorang tenaga kerja dari berbagai hambatan. Seperti telah disebutkan di atas, kepastian hukum sangat membantu tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya. Sebagaimana halnya dengan hukum yang lain, hukum ketenagakerjaan mempunyai fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang menyalurkan arah kegiatan manusia ke arah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengatur, membina, dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja sehingga dapat terpelihara adanya ketertiban untuk mencapai keadilan. Jadi, hukum ketenagakerjaan sangat penting untuk diterapkan pada industri yang ada pada saat ini. Jika diterapkan dengan benar, maka tidak akan ada permasalahan yang berkepanjangan antara hak dan kewajiban perusahaan dan tuntutan tenaga kerja. Praktek-praktek mafia kasus, mafia peradilan, dan monopoli hukum harus ditiadakan agar para pekerja di industri Indonesia tidak selalu dirugikan oleh peraturan hukum yang tidak diterapkan secara benar dan adil. Etika dalam sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui, etika adalah
Cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah pangkal tolak pandangan baik dan buruk atau benar dan salah dari norma-norma dan nilai-nilai, pertanggungjawaban dan pilihan. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peranan yang sangat penting ketika keuntungan bukan lagi menjadi satu-satunya tujuan organisasi. Bisnis juga akan menjadi lebih sukses jika mempunyai perhatian pada etika, karena hal ini akan meningkatkan reputasi organisasi dan meningkatkan motivasi karyawan, serta dapat mengurangi berbagai kerugian akibat perilaku yang kurang etis yang dilakukan oleh karyawan. Perilaku yang tidak etis seperti minum-minuman keras, penggunaan obat-obatan terlarang di tempat kerja, penyalahgunaan email, tidak melaporkan pelanggaran karyawan lain kepada manajemen, serta berbagai pelanggaran etika lainnya. Hal ini dapat menjadi sesuatu yang serius, mengingat perilaku yang tidak etis dapat menjurus ke arah tindakan kriminal serta perilaku lain yang merugikan perusahaan, baik finansial maupun non-finansial. Banyak sebab yang menjadikan perilaku yang tidak etis yang ditujukan karyawan tersebut muncul. Manajemen merupakan pendorong organisasi dalam usaha melatih karyawan agar mempunyai etika bisnis yang sesuai dengan organisasi, sehingga tindakan kurang etis dapat dicegah. Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah melindungi organisasi dari tindakan yang tidak etis dari karyawan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Winda Ayu Rahmawati. Selanjutnya akan saya sampaikan tentang program kesehatan fisik. Secara universal dari sudut hubungan industri Pancasila atau HIP yang harus dilaksanakan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi, di sini ada enam. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan dalam rangka rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan pekerja yang kondisi kesehatannya cukup prima. Yang kedua, pemeriksaan seluruh aspek kebutuhan tubuh atau general check-up personal kunci secara periodik. Kegiatan preventif ini dimaksudkan agar personil kunci secara fisik selalu siap bekerja keras dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan seluruh pekerja, baik secara keseluruhan maupun aspek-aspek jasmani tertentu yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, pengadaan staf dan peralatan medis secara memadai. Kegiatan ini bahkan dapat dikembangkan dengan memiliki poliklinik atau rumah sakit perusahaan. Selanjutnya 5, bantuan pembiayaan perawatan kesehatan karena sakit, melahirkan, kecelakaan, dan lain-lain. Yang keenam, mengupayakan lingkungan kerja dan sanitasi yang bersih dan sehat, agar tidak menjadi sumber penyakit. Selanjutnya, berbeda dengan program kesehatan fisik, program keselamatan dan kesehatan mental di samping bersifat universal. Sesuai dengan kebutuhan manusia, perlu dilaksanakan juga kegiatannya yang bersifat khusus sejalan dengan HIP, yang mana kegiatannya berupa memberikan perhatian dan melaksanakan usaha preventif dalam mencegah timbulnya masalah yang dapat mengakibatkan ketegangan mental, seperti stres, gangguan syaraf, dan lain-lain yang dalam bekerja. Yang kedua, memberikan perhatian dan melaksanakan usaha kuantif dalam membantu pekerja yang mengalami ketegangan mental karena pekerjaan menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan program-program hubungan manusiawi yang akrab dan sehat antara para pekerja dengan para manajer atau eksekutif. Yang keempat, menyelenggarakan acara-acara pembinaan mental, khususnya di bidang keagamaan, yang dapat mencegah timbulnya perilaku yang merugikan pekerjaan atau perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Laila Nabila. Selanjutnya, pasar global daya manusia. Dalam abad ini atau era globalisasi ini, tidak ada satu negara pun yang dapat menolak kondisi ini. Begitupun halnya dengan pasar tenaga kerja yang juga akan memasuki persaingan global. Nah, globalisasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu peningkatan dan modernisasi saluran telekomunikasi, lalu munculnya perusahaan-perusahaan besar yang dapat mendunia tanpa membawa negara asalnya, lalu adanya perdagangan bebas, lalu pasar uang yang berlangsung selama 24 jam dan adanya pasar tunggal di sejumlah negara,
Lalu kontrol negara asing yang akan meningkat terhadap aset industri dan pekerjaan para tenaga kerja suatu negara, serta munculnya standar dunia dan perubahan peraturan global mengenai perdagangan atau trade commerce, keuangan produk, dan pelayanan. Nah, untuk menghadapi pasar global semacam ini, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat bersaing dengan memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan standar internasional, sehingga mampu bersaing dan mampu merebut pasar global. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Dito. Selanjutnya yaitu masalah SDM Indonesia terhadap globalisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan, serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Dunia dalam hal ini menjadi faktor lokasi manufaktur global, sambungan telepon atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT bersama mitra usaha dari mancanegara. Sebab dalam hal ini pendidikan dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Sebab bagaimanapun pembangunan ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggul, baik dalam kapasitas penguasaan iptek maupun sikap mental, sehingga dapat menjadi subjek atau pelaku pembangunan yang andal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetensi. Oleh karena itu, dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting, sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, tadi materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 mengenai etika sumber daya manusia. Sekian, apabila terdapat kesalahan kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.